Juventus hidupkan minat untuk Rasmus Højlund. Klub Serie A, Juventus dilaporkan masih menaruh minat terhadap Rasmus Højlund. Si Nyonya Tua diberitakan akan kembali mencoba merekrut sang striker dari Manchester United. Di awal bursa transfer kemarin, Højlund sempat dikaitkan dengan Juventus. Pelatih Juventus, Igor Tudor dikabarkan tertarik ingin mengamankan jasa sang striker. Namun karena satu dan dua hal, rumor ini menguap, Juventus tidak lagi ramai diberitakan untuk merekrut sang pemain di musim panas ini. Dilansir Gazzetta dello Sport, Juventus masih berminat pada Højlund. Mereka juga dikabarkan sedang mencoba untuk merekrut sang striker dalam waktu dekat ini. Menurut laporan itu, Juventus menghidupkan rencana perekrutan Højlund karena mereka butuh tambahan tenaga di lini serang mereka. Di musim panas ini, stok striker Juventus lagi tipis. Pasalnya masa peminjaman Randal Kolo Muani telah berakhir. Di sisi lain Dusan Vlahovic akan dilepas Juventus di musim panas ini, sehingga Juventus butuh mesin gol baru dan Højlund dinilai bisa menggantikan peran tersebut. Menurut laporan tersebut, Juventus sudah menyiapkan penawaran untuk merekrut Højlund dari MU. Mereka dikabarkan akan mengajukan skema peminjaman selama semusim untuk sang striker. Mereka juga memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang striker. Nantinya Højlund juga dijanjikan menjadi pemain inti di skuad si Nyonya Tua, jadi mereka berharap bisa mendapatkan jasa sang pemain. Menurut kabar yang beredar, tawaran peminjaman Juventus itu kemungkinan besar akan ditolak oleh Manchester United. Pasalnya MU hanya mau menjual Højlund secara permanen, sehingga mereka menolak penawaran peminjaman si Nyonya Tua. PSG rekrut Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma ke MU. Gianluigi Donnarumma, kiper utama PSG kini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dengan sisa kontrak 1 tahun dan tanpa kesepakatan baru, peluang untuk pindah ke klub lain semakin terbuka. Situasi ini diperparah dengan rencana PSG untuk merekrut Lucas Chevalier dari Lille, yang berpotensi menggusur posisi Donnarumma. PSG dilaporkan telah mencapai kesepakatan senilai 34,9 juta pound untuk mendatangkan Chevalier, yang diproyeksikan menjadi kiper utama. Hal ini membuat posisi Donnarumma di klub semakin terancam, meski sebelumnya ia menyatakan komitmennya untuk tetap di PSG. Kini, beberapa klub besar Eropa, termasuk Manchester United, mulai melirik kiper asal Italia ini. Manchester United, di bawah arahan manajer Ruben Amorim, mempertimbangkan Donnarumma sebagai opsi untuk bersaing dengan Andre Onana. Jika PSG bersedia melepas Donnarumma dengan harga di bawah 50 juta pound, United bisa segera mengajukan penawaran resmi. Situasi Donnarumma di PSG semakin rumit dengan adanya rencana klub untuk merekrut Lucas Chevalier. Meskipun Donnarumma sempat menyatakan komitmennya, perkembangan internal menunjukkan bahwa posisi kiper utama tidak lagi aman. PSG kini lebih terbuka untuk menerima tawaran bagi kiper berusia 24 tahun ini. Dengan sisa kontrak yang hanya tinggal 1 tahun, PSG tampaknya tidak ingin kehilangan Donnarumma secara gratis. Hal ini membuat mereka lebih bersedia untuk mendengarkan tawaran dari klub lain. Seiring dengan itu, Chevalier dipersiapkan sebagai pengganti yang potensial. Manchester United menjadi salah satu klub yang paling serius mempertimbangkan untuk merekrut Donnarumma. Manajer Ruben Amorim melihatnya sebagai opsi yang dapat meningkatkan kualitas tim. Jika PSG bersedia melepasnya dengan harga yang wajar, United bisa segera mengajukan penawaran. Selain United, Chelsea juga memantau situasi Donnarumma. Sementara itu, Manchester City tidak lagi menjadi pesaing setelah memulangkan James Trafford. Galatasaray dan Napoli juga menunjukkan ketertarikan, meskipun Napoli belum melakukan pembicaraan konkret. Agen Donnarumma, Enzo Raiola, menyatakan bahwa mereka masih merasa nyaman di PSG, tetapi tidak menutup peluang untuk pindah. Raiola menegaskan bahwa mereka akan terus memantau situasi dan peluang yang ada. Dengan banyaknya klub yang tertarik, masa depan Donnarumma akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer mendatang. Apakah ia akan bertahan di PSG atau memilih untuk mencari tantangan baru di klub lain? Diincar Newcastle, Benjamin Sesko maunya gabung MU. Ada informasi menarik seputar masa depan Benjamin Sesko.
striker RB Leipzig itu dikabarkan lebih memilih untuk bergabung dengan Manchester United ketimbang Newcastle. Šeško saat ini memang lagi jadi topik hangat di bursa transfer. Pasalnya sang striker dikabarkan ingin untuk pindah klub di bursa transfer kali ini. Sejauh ini ada dua klub yang dikabarkan sangat berminat untuk jasa sang striker. Mereka adalah Manchester United dan Newcastle dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasanya. Dilansir Leipziger Volkszeitung, Šeško ternyata sudah punya preferensi klub barunya. Sang striker dikabarkan lebih tertarik untuk pindah ke MU ketimbang pindah ke Newcastle. Menurut laporan tersebut, Šeško punya preferensi untuk bergabung dengan Manchester United ketimbang Newcastle. Sang striker dikabarkan sudah lama mengagumi MU, ia terkesan dengan nama besar yang dimiliki Setan Merah. Ia juga lebih tertantang membawa MU kembali ke era kejayaannya, sehingga ia lebih berharap bisa bergabung dengan Setan Merah di musim panas ini. Namun proses transfer Šeško ke Manchester United itu bisa dikatakan cukup rumit untuk terjadi. RB Leipzig memang siap melepaskan sang striker di musim panas ini. Namun mereka meminta bayaran sekitar 85 juta euro, itulah mengapa Manchester United kesulitan untuk menebus mahar transfer sang pemain. Sehingga MU akan mencoba untuk mencari cara untuk membayar harga tersebut. Manchester United dikabarkan harus menjual beberapa pemain agar bisa mendapatkan jasa Šeško. Ada Alejandro Garnacho, Anthony, Tyrell Malacia dan Jadon Sancho yang bisa dijual di musim panas ini. Lupakan Gyökeres, kini saatnya Manchester United lirik striker Crystal Palace ini. Manchester United masih kesulitan mencari sosok penyerang yang tepat untuk menghadapi musim baru Premier League. Kegagalan merekrut Victor Gyökeres menjadi pukulan berat dalam bursa transfer kali ini. Gyökeres resmi melintasi Arsenal dan menutup semua kemungkinan menuju Old Trafford. Padahal, ia sempat sangat santer dikaitkan dengan Amorim dalam beberapa bulan terakhir. Pemain asal Swedia itu tampil cemerlang bersama Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Banyak yang menduga reuni dengan sang pelatih akan terjadi di Manchester. Namun kenyataannya berkata lain, karena United tidak pernah mengajukan proposal resmi untuk memboyongnya, waktu terus berjalan, dan mereka harus bergerak cepat mencari ujung tombak baru. Dengan sisa waktu kurang dari 1 bulan sebelum kompetisi dimulai, Manchester United membutuhkan solusi cepat. Salah satu kandidat potensialnya adalah penyerang milik Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Mateta tampil mengesankan musim lalu dan dinilai cocok untuk United. Ia mencetak total 17 gol di semua kompetisi dan ikut membawa Palace menjuarai Piala FA. 2 dari 14 gol Liga yang dicetak Mateta bahkan bersarang ke gawang United di Old Trafford. Catatan itu menunjukkan kualitasnya menghadapi tim besar dengan penuh percaya diri. Sejak pindah dari Mainz, Mateta telah mengoleksi 46 gol dari 152 laga bersama Crystal Palace. Dalam 2 musim terakhir saja, ia mencetak 36 gol yang menunjukkan peningkatan signifikan. Sebanyak 30 dari gol tersebut lahir di ajang Premier League. Bukti nyata bahwa Mateta bisa bersaing di level tertinggi dengan konsistensi yang patut diperhitungkan. Mateta kini berusia 28 tahun, usia matang untuk seorang striker. Keunggulannya dalam duel udara dan teknik olah bola menjadikannya ancaman nyata bagi lini pertahanan lawan. Crystal Palace baru saja mengaktifkan perpanjangan kontrak Mateta hingga musim panas 2027. Namun, musim ini bisa menjadi waktu terakhir menjualnya dengan harga tinggi. Jika kesepakatan kontrak baru tidak terjadi dalam setahun ke depan, Palace berpotensi kehilangan nilai jual pemainnya. Oleh karena itu, peluang penjualannya di musim panas ini cukup terbuka. Manchester United bisa memanfaatkan situasi tersebut, terutama karena gagalnya mengamankan tiket ke Liga Eropa. Faktor itu bisa membuat negosiasi menjadi lebih mudah bagi Setan Merah.